Dan untuk menangkal dan mewaspadai paham radikalisme ini di studio Kompas TV telah hadir Deputi Bidang Kerjasama Internasional dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Brigjen Pol Hamidi. Selamat pagi, Pak Hamidin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hamidin, mungkin boleh menceritakan, saya kalau mencari informasi mengenai paham radikalisme yang sudah mulai masuk ke kampus ini. Yang langsung saya temui adalah bagaimana BNPT ini juga mendatangi kampus-kampus dan berbagi begitu dengan mahasiswa-mahasiswi yang berada di dalam kampus tersebut. Paling tidak ini menggambarkan betapa seriusnya hal ini dan serius juga langkah BNPT. Mungkin Anda bisa menggambarkan seberapa seriuskah paham radikalisme dalam universitas kita? Jadi kita sebutlah pelajar begitu. Kita mendasari ada kajian dari riset Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian yang dilakukan oleh UIN. Jadi salah satu Profesor Bambang Pranowo itu dari sosiolog melakukan semacam riset. Dan memang dari riset itu kita menemukan angka yang cukup mengkhawatirkan kita bahwa tahun 2011 saja misalnya 50% itu pelajar yang dilakukan penelitian oleh UIN itu setuju dengan adanya kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, 25% pelajar dan 21% guru dari hasil riset itu mengatakan Pancasila itu tidak relevan lagi. Sehingga ini radikalisme kita mulai dari situ. Kemudian ada 84% pelajar dan 21% guru itu yang mengatakan setuju dengan penegakan syariat Islam misalnya seperti itu. Kemudian 14,2% yang setuju dengan pembenaran kekerasan dengan menggunakan sarana seperti bom seperti itu. Jadi ini suatu kajian ilmiah yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Jadi melihat itu semua, maka apa yang dilakukan oleh BNPT itu mempunyai mitra strategis di lapangan yang kita sebut FKPT. Jadi ada di 32 provinsi kita, di daerah itu ada FKPT namanya. FKPT itu di dalamnya ada elemen-elemen, ada elemen tokoh agama, ada elemen budaya, ekonomi, hukum, dan ada elemen pelajar. Dan yang terakhir adalah riset. Riset itu untuk melakukan kajian potensi terorisme dalam kurun waktu 1 tahun. Itu senantiasa kita lakukan. Apa fungsinya FKPT ini, Pak? Jadi FKPT ini adalah perpanjangan tangan kita, di mana ada bidang, misalnya bidang yang pelajar itu adalah pemuda dan wanita. Maka ini yang kita lakukan, bagaimana mereka melakukan kontra radikalisme yang menyebar di daerah. Jadi saya kira memang penyebaran terorisme ini tidak hanya terbatas pada universitas, tetapi di kalangan pelajar secara umum. Kalau kita lihat tadi angkanya sangat mengkhawatirkan sebenarnya, dan ini kan menunjukkan bahwa dalam bertahun-tahun terakhir paham ini sudah pelan-pelan dan secara meluas ini ditanamkan gitu di mahasiswa-mahasiswi kita. Di mana ini dilakukan? Di dalam kelas saya rasa tidak mungkin begitu. Biasanya di dalam kelas itu sesuai dengan pengajaran apapun jurusannya. Lalu di mana aktivitas penyebaran ini terjadi begitu? Apakah di waktu luang mereka kah atau bagaimana? Ya, jadi begini. Radikalisme yang terjadi pada saat ini itu merupakan proses daripada menyeleksi orang. Jadi ada kelompok orang yang merekrut orang untuk menjadi masuk ke dalam kelompok mereka, kelompok radikal ini. Apa yang dilakukan itu ada 2 cara sebetulnya. Pertama, mereka melakukan kontak verbal. Artinya dari model pertemanan di dalam kampus, kemudian diajak, direkrut dalam pengajian kecil, kemudian pengajian besar. Itu model-model pertemanan. Ada seleksi di situ. Setelah bertemu dengan kelompok teman ini, maka mereka mulai mengidentifikasi diri. Jadi mereka membentuk kelompok-kelompok yang semacam kelompok agama eksklusif misalnya di dalam kampus, dan mereka tidak menerima kelompok lain setelah itu. Jadi orang-orang lain sangat eksklusif. Dan kelompok ini biasanya ciri-cirinya adalah sulit diajak berkomunikasi. Orang di luar mereka yang tidak, walaupun dia tahu kita seakidah, tetapi di luar mereka akan tolak. Kemudian apalagi yang mereka lakukan, mereka menolak konsep-konsep, misalnya konsep tentang kekinian, konsep tentang moderat, konsep tentang modern. Yang ada pada mereka adalah konsep mereka. Nah, kemudian strategi yang mereka pakai biasanya strategi yang selalu konfrontatif. Konfrontatif itu artinya apa yang disampaikan dalam konsep umum itu bukan konsep mereka dan mereka tolak. Nah, ini yang mereka lakukan. Ini adalah model pertama, kontak verbal. Jadi mereka melakukan seleksi, kemudian dipilih orang-orangnya, kemudian menjadi eksklusif,
ditanamkan ajaran-ajaran, indoktrinasi, kemudian mereka mulai melakukan aktivitas. Itu cara pertama. Yang kedua, proses ini tidak lagi dengan model kontak verbal, tetapi mereka membuat semacam kelompok forum chatting, misalnya di sosial media, grup WA, grup Telegram, kemudian berbagi ilmu di situ, berbagi informasi di situ. Ada misalnya ayat dan hadis yang mereka harus sampaikan ke situ, mereka tanamkan, diyakini, kemudian dia mengundang orang lain. Saya kira ini proses yang dilakukan di kampus. Apa tujuannya Pak? Kalau ini memang kita lihat memang dilakukan secara sistematis, berarti kan ada tujuan yang ingin dicapai begitu. Seperti apa tujuannya dan mengapa harus mahasiswa gitu? Saya kira tidak hanya mahasiswa ya yang kita pelajar juga. Kemudian menurut saya yang harus kita sadari oleh kita bangsa Indonesia bahwa kadang-kadang kita kurang sadar bahwa radikalisme itu bisa tumbuh di mana saja, termasuk di lingkungan keluarga kita yang kita tidak paham. Jadi saya mengambilkan contoh, ada beberapa kasus yang dilaporkan kepada BNPT. Misalnya saya pernah menerima laporan ada wanita, anak-anak umur 13 tahun, pelajar, kemudian dia pindah ke kota lain gitu, kemudian tidak bertemu dengan orang tuanya, tidak menerima WA, kemudian tidak menerima BlackBerry, hanya diterima pada hari Jumat bisa komunikasi. Apa yang terjadi? Dia telah menerima ajaran-ajaran masukan dari kelompok yang lain, kemudian dia menjadi sangat radikal. Bahkan ibunya, pada saat ibunya menasihati dia bahwa apa yang dilakukan sudah keliru, dia katakan ibunya tidak paham tentang Islam. Padahal ibunya saya lihat seorang ibu yang sangat soleh dan bapaknya juga sangat soleha, paham dia tentang agama itu dengan mendetail, tetapi dia katakan ibu tidak mengerti apa-apa tentang Islam. Kemudian dia kirimkan foto-foto bagaimana seharusnya berjihad, bagaimana seharusnya kita berhijrah dengan menggambarkan foto dengan dengan burka tutup, kemudian pegang senjata mainan seperti itu. Kemudian dikatakan oleh ibunya, sadarlah nak, dia katakan ibu itu kafir. Jadi sampai situasi seperti itu. Jadi di lingkungan yang terkecil pun sebetulnya itu telah terjadi proses radikalisasi. Kalau dari kampus ini kan sebenarnya saya tidak tahu apakah BNPT, terutama bagi perpanjangan tangan dari BNPT ini bisa mendeteksi sebenarnya. Ini kan mereka berkelompok begitu dan mengeksklusifkan diri begitu. Ya. Dari sini apakah ada yang bisa dilakukan terhadap kelompok tersebut sebelum akhirnya kelompok tersebut maju lagi menjadi lebih radikal dan sampai melakukan sesuatu gitu? Ya, saya ingin mengatakan gini, kami sangat menyadari bahwa BNP itu bukanlah lembaga yang Superman. Dia tidak bisa mengcover semua pekerjaan itu, tidak memantau semua pekerjaan itu sendirian. Jangan dibiarkan BNPT berjalan. Untuk itu Kepala BNPT sudah mengambil langkah-langkah strategis pada tahun ini. Saya kira berbagai kementerian lembaga yang terkait dengan sebagian daripada core bisnisnya ada terkaitan dengan radikalisme, itu diajak bekerja sama. Sekarang BNPT sudah bekerja sama dengan 31 kementerian dan lembaga untuk bersama-sama mereduksi radikalisme yang tumbuh di tengah masyarakat. Dari Kementerian Pendidikan sendiri bagaimana? Ada dari Kementerian Pendidikan sudah kita lakukan, misalnya dalam beberapa kesempatan kita dengan media bergandeng tangan, kita melakukan dialog ke kampus-kampus, kemudian seperti kemarin saya juga berdialog dengan salah satu rektor dan itu kita share kepada masyarakat. Kemudian mahasiswa di kampus itu kita ajak bersama-sama untuk kita menekan radikalisme di kampus. Saya kira langkah-langkah seperti itu yang kita lakukan. Dan kalau memang kita yakin bahwa BNPT sudah melakukan yang terbaik, tapi tentu saja negara ini begitu luas, tidak mungkin BNPT bekerja sendiri. Mungkin yang paling dekat adalah justru keluarga, entah itu kakak, adik, ayah dan ibu. Tapi mungkin beberapa sudah sampai tahap anak saya ini mengeksklusifkan diri, bahkan tidak berbicara mengenai entah itu agama, entah itu kegiatan kampus dengan saya lagi. Kalau begitu apa yang harus dilakukan seorang orang tua? Apa arahannya? Memang ada persoalan jadi di kita sebenarnya beda generasi orang tua dengan generasi anak-anak sekarang. Ini sangat beda generasi. Banyak orang tua yang masih gagap teknologi. Kita harus akui itu. Kemudian pada saat anaknya sudah melangkah kepada misalnya permainan gadget yang semua serba gadget, orang tuanya kadang-kadang masih ketinggalan satu langkah. Apa yang terjadi hal seperti itu sebetulnya yang diperlukan adalah bagaimana kepedulian masyarakat untuk mencegah radikalisme itu. Sebetulnya kita bisa mencontoh kalau kita mau.
Dan saya tahu di Indonesia kita sudah punya. Ibu-ibu misalnya di negara Austria itu membentuk semacam NGO, kumpulan ibu-ibu rumah tangga di Austria dan beberapa negara Skandinavia lain, itu namanya Mother School Without Borders. Ada yang menyebutnya Women School. Jadi mereka sudah mencegah anaknya sedari dini untuk tidak terpapar paham radikal. Caranya bagaimana? Mereka mengingatkan anaknya, anak-anak yang sudah punya potensi untuk radikal ini mereka kembalikan kepada dunia anak-anak. Apa itu dunia anak-anak? Adalah dunia bermain. Dunia bermain. Jadi Mother School Without Borders ini mereka mengembalikan anak-anak. Caranya adalah membatasi penggunaan gadget. Jadi dari sekian lama dikurangi, kemudian dikurangi dan dia kembalikan ke anak-anak pada dunia bermain. Dan itu mereka lakukan. Dan di negara-negara lain saya kira mereka sangat taat dengan model ada parental control. Kalau kita lihat di televisi itu ada namanya parenting control. Jadi ada misalnya permainan-permainan atau film-film tertentu di video itu bukan untuk anak-anak. Mereka taat pada itu. Jadi itu sebenarnya ada tools yang bisa dipergunakan. Ya, ada. Tapi kembali lagi memang keluarga harus aware juga apa yang perubahan yang terjadi pada anak-anak mereka. Pak Hamidin, terima kasih banyak sudah bergabung sama kami. Itu tadi Brigjen Pol Hamidin dari BNPT yang menjelaskan mengenai apa yang sedang dilakukan khususnya terkait dengan radikalisme yang saat ini seperti angka-angka yang dikeluarkan Pak Hamidin tadi cukup marak dan harus ada penanganan dari saat ini juga terhadap radikalisme di dalam sekolah-sekolah dan kampus kita.